Saudara, saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat saya dan saudara, apapun itu bentuknya. Amin. Ketika pujian tadi dinaikkan, Tuhan selalu menolong. Di hati saya timbul pertanyaan, iya ya, waktu Yesus perjalanan Via Dolorosa ke Golgota, Bapa itu memandangi dia loh. Tapi buat sisi manusiawinya, Yesus sebagai manusia di muka bumi itu sakit banget, betul nggak? Makanya ada teriakannya, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah hari ini saudara, biar setiap pujian yang kita naikkan kita dapat inspirasi di dalamnya, amin, amin. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema perubahan yang berkelanjutan, perubahan yang berkelanjutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini lahir ketika saya hadir di ibadah terobosan 2 minggu yang lalu. Ada kisah tentang 2 orang yang datang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi membanggakan semua prestasinya. Pemungut cukai datang dengan menyesali kesalahannya. Dia nggak berani memandang ke atas. Dan di sana Tuhan bilang yang dibenarkan pemungut cukai ini. Tapi kemudian ada statement dari Bapak Gembala ketika mengajar, dia berkata, banyak orang memukul dadanya, menyesal, tapi nggak berubah. Waktu itu disampaikan, saya kok ngerasa itu buat saya. Anda pernah nggak menyesali sesuatu dan rasanya pengen berubah, tapi sekian waktu kemudian kita sadari sebenarnya kita belum berubah? Pernah, saya rasa begitu, saya bilang gini, Tuhan, aku juga ngalamin. Ketika aku di satu hari ini, hari di doa terobosan itu Bapak Gembala mengajak untuk ayo minta ampun, bertobat gitu. Kita banyak-banyak di sana bukan doa untuk meminta tetapi doa pertobatan. Dan di sana saya hancur hati, saya bilang Tuhan, aku tuh bukan menyesali yang lain, aku cuma menyesal ternyata bahwa banyak penyesalanku itu tidak berkelanjutan. Nanti dengar firman lagi, saya ngerasa saya belum berubah, padahal dulu saya udah pernah janji mau berubah. Pernah nggak ngalamin gitu saudara? Itu sesuatu yang banyak orang ngalamin. Saya pengen berubah, tapi ketika sampai di poin itu ternyata saya harus akui saya belum berubah. Sampailah perenungan itu membuat saya menggali ini perubahan yang berkelanjutan. Saudara, Tuhan mau hidup saudara dan saya makin serupa dengan Kristus. Betul, amin. Berubahlah kita, berubah semakin serupa dengan Kristus. Dalam perjalanan kita saudara, kalau kita menuju ke satu tempat, kadang-kadang kita nggak sadar udah terjadi perubahan, betul nggak? Tiba-tiba kita lihat, udah ada bangunan baru, ada rumah yang lama ketika kami lewatin, ternyata udah direnov. Saking biasanya mondar mandir, udah nggak sadar ada yang berubah. Ada tahu nggak? Saking udah seringnya kita masuk rumah ibadah, kadang kita lupa. Harusnya kita udah berubah, tapi kita belum berubah. Nah, coba kita lihat dari Matius 17. Sadarkah kita bahwa hidup ini bicara perubahan hari lepas hari? Katakan amin. Secara daging, jasmani, manusia, tubuh jasmani kita ini berubah. Yang dulu gak berjenggot, tiba-tiba berjenggot. Bener gak? Anda lihat gak, tiba-tiba muncul keriput. Tiba-tiba Anda ngerasa dulu aku ngangkat beban sekian tuh bisa. Di batas usia tertentu udah gak bisa lagi. Jalan kayaknya dulu bisa cepat, sekarang udah gak bisa cepat. Tapi ada yang dulu masih kanak-kanak, ketika dia tumbuh kita lihat akan terkagum-kagum ngelihatnya. Oh, anakku sekarang udah besar. Nah, coba lihat Matius 17 ayat 1 dan sampai 8. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini sama-sama. Saya percaya Tuhan suka untuk perubahan. Katakan amin. Dia mau saudara dan saya berubah. Bilang kanan kiri, Tuhan mau kita berubah dan berkelanjutan. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Kita baca ayat firman Tuhan ini, wanita ayat pertama dan pria ayat kedua. Mari baca 2 ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, dan Yohanes saudaranya
Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Sebentar saudara, kita harus berubah dari Kristen kebatinan dengan Kristen yang deklarasi ya, Kristen yang deklarasi ya. Jadi jangan bacanya dalam hati dan kayak kumur-kumur. Katakan haleluya. Amin. Saudara yang biasanya teriakannya menggelegar, bacalah firman Tuhan ini kencang. Coba kasih tonjokan kecil dulu ke bahunya. Yang benar lu kalau baca. Yang benar. Baca firman Tuhan kok kayak gak dapat kekuatan. Oke, ayat 5, wanita, tunjukkan engkau punya kekuatan itu. Amin. 2 ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Coba saling melihat dulu pria sama wanita. Bilang, kayak gitu kalau baca. Bilang, silahkan duduk kembali. Haleluya, silahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Matius ini dicatat bahwa kejadian tentang perubahan, orang sering cerita tentang transformasi perubahan Yesus. Tiba-tiba rupanya seperti matahari, ada terang di wajah Yesus. Dan di sini saudara, dimulai dari ayat 1 dicatat adalah ini terjadi 6 hari setelah pengakuan. Setelah Yesus bertanya, kata orang siapa aku dan menurutmu siapakah aku? Dan di sana Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan berhenti di situ, saudara. Pertanyaan Yesus dilontarkan di keramaian di pasal sebelumnya, pasal 16. Tapi 6 hari setelah itu, Yesus mengajak hanya 3 muridnya. Berapa orang? 3. Petrus, Yohanes dan Yakobus diajak bertiga. Waktu Petrus di pasal 16 mengungkapkan pengenalannya akan Tuhan dan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan senang dengan pengakuan Petrus. Bukan engkau menyatakannya, tetapi Roh yang mengaruniakannya kepadamu. Tetapi, saudara, sang guru Yesus Kristus pengen ada next level, ada perubahan yang berkelanjutan juga untuk murid-muridnya. Ada perubahan saudara yang gak bisa dilakukan hanya bersama-sama. Itu sebabnya kenapa kita perlu bangun mesbah kita. Itu sebabnya kenapa ada kelompok kecil. Lebih dikelompokkan, lebih kecil lagi. Seperti Yesus, dia ada kalanya berbicara di kelompok besar, tetapi di sini dia bawa kelompok kecilnya. Haleluya. Kelompok kecil dibuat bukan hanya supaya engkau terayomi semata-mata, tapi di sanalah engkau menerima impartasi kehidupan. Haleluya. Amin. Dan kemudian ayat 2, saudara perhatikan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus menyatakan sesuatu yang berbeda. Saudara, ketika engkau punya pengenalan yang pribadi dengan Tuhan, engkau akan mengenal dia dalam banyak sisi yang berbeda dengan orang lain. Masalah boleh datang kepada kita, respon kita yang menentukan saudara. Amin. Kalau Anda bicara kekurangan, saya rasa semua orang di muka bumi ini hampir semuanya pernah mengalami kekurangan. Amin. Cuman kekurangannya beda jumlah aja. Ada orang cuman kekurangan 10.000 udah ngeluarin air mata. Ada orang di pojokan, saya dengar satu hamba Tuhan ya,
Dia cerita tahun 2019 usahanya bangkrut, dia punya hutang 19 miliar. Pengusaha juga dia. Waktu dia bilang gitu, udah gue ngeliat dia kalau khotbah ketawa-ketawa. Makanya kalau mendengar orang ngeluh, kita nggak boleh. Saya ingat Kak Sari bilang, iya ya Kak, kalau kita ngomong pergumulan dia kayaknya nggak berat, kita mah udah lebih berat. Nggak boleh juga begitu. Pergumulan ini banyak saudara. Nah Yesus ketika bertiga, murid ini 3 orang dibawa oleh dia naik ke atas gunung, dia menyatakan sesuatu yang beda. Coba lihat saudara, lanjutkan ayat ketiga. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Petrus bilang, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Anda tahu kenapa Petrus ngomong gitu? Kenapa sih dia senang banget lihat Musa dan Elia? Karena Musa yang terkenal adalah dia bisa belah laut. Betul nggak? Dia bisa minta dikirimin burung puyuh. Sama Musa aman. Dan Petrus bilang, alangkah bahagianya ini. Sama Elia, musim kemarau, bisa minta Elia nurunin hujan. Dengar saudara, pengenalan kita kepada Tuhan seringkali ada masih di tahap ini nggak masalah, tetapi kita harus bertambah. Saudara, pengenalannya hanya sebatas ketika semuanya aman. Penyediaan yang kita butuhkan tersedia. Tapi waktu itu mepet, katakan sama-sama mepet. Mepet itu lebih ngeri daripada mepet. Bilang kanan kiri itu lebih ngeri, kau tahu nggak itu? Itu kefefet itu udah, aduh Anda ngomongnya aja udah muncrat, itu udah susah ya toh. Dan di sana kenapa Petrus yang punya pengenalan tentang Yesus Mesias yang hidup, itu masih ada yang dari dagingnya masih tumbuh, yang berkata dia mau cari keamanan, kenyamanan. Berapa banyak kita saudara waktu semua aman, semua baik-baik aja, kita bisa mendeklarasi sesuatu yang kayaknya hebat. Tetapi ingat firman Tuhan tentang badai yang menyingkapkan. Tuhan mau kita berubah lebih lanjut. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah Kristus. Waktu Petrus bilang alangkah bahagianya. Kalau saya ada di situ bilang, lu kali, bukan bahagianya siapa. Kenapa dia mau dirikan untuk Musa, Elia dan Tuhan? Karena itu kenyamanan buat dia. Saya bilang gini saudara, ketika ada orang curhat tentang pelayanan, ketika mereka cerita di daerah dengan demikian banyak pergumulan, saya bilang, kalau kamu cari kenyamanan di pelayanan, kamu akan kecewa. Kalau jadi hamba Tuhan cari kenyamanan, Anda akan kecewa. Karena bicara mengikut Tuhan, Rasul Paulus bilang begini, aku seperti orang gila. Coba lihat dulu deh, coba lihat ya. Ini sesuatu yang buat tambahan saudara ya. Coba lihat 2 Korintus 11 ayat 23 dulu ya. Salah seorang baca buat kita. 2 Korintus 11 ayat 23. Gila itu berjeri lelah. Dulu bilangnya abang aneh. Kalau Paulus bilang lebih gila. Lanjut. Lebih sering di dalam penjara. Di luar batas. Oh. Kerap kali dalam bahaya maut. Wow. Saudara cukup ayat 23. Kalaupun Anda baca 24, 25. Ini luar biasa saudara. 5 kali disesah. Orang Yahudi setiap kali 40 kurang 1 pukulan artinya 39. Berapa kali didera, dilempar dengan batu. Seperti orang gila. Anda tahu waktu Petrus bilang mau bangun itu 3 kan dia cari kenyamanan. Padahal Paulus ngalamin namanya pelayanan itu ngalamin namanya kayak orang gila. Saya mau berkata begini, apa enggak gila kita ditipu orang terus kita ngampuni gitu? Gila enggak? Anda difitnah. Tapi Anda harus berbagi kasih. Gila enggak sih? Gila benar. Enggak, kayaknya buat Anda itu normal. Haleluya. Kak, kenapa kakak bilang itu gila? Itu udah jadi gaya hidup kami. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih aku lihat sesuatu yang baru. Kayaknya kakak yang harus dengar khotbah kami. Buat kami itu biasa. Anda apa enggak gila ketika Anda terbatas keuangan, datang orang kekurangan terus Anda disuruh memberi?
Enggak, itu biasa. Kenapa aneh sih? Ini khotbahnya kurang berkelas. Katakan haleluya. Waktu engkau mengikut Tuhan, engkau harus berubah dari level yang namanya kenyamanan sampai level mengabdi kepada kebenaran. Sampai di sana nih kita nggak bilang lagi lontaran kata-kata kita, itu kelihatan saudara. Engkau hanya mengejar kenyamanan, keamanan, atau engkau percaya aku hendak mengikuti dia di setiap musim hidupku. Saya waktu baca ini dan dengar ini, saudara, saya bilang ini iya juga ya. Kita ini sebenarnya kayak orang gila kita nih. Kalau engkau masih normal-normal aja, engkau nggak bisa ikut Tuhan. Beneran. Bagaimana mungkin kita disuruhnya berkorban kok? Mana ada yang suka dengan pengorbanan? Nih nanti ya, ini karena keluarga kita kan, baru selesai napas ulang tahun gereja, ya toh? Nanti diumumin kita akan Natal. Hanya orang gila yang berkata, yes, proyek lagi. Tapi kalau Anda masih normal, Anda katakan haleluya. Anda harus berubah, katakan amin. Anda harus berlanjut. Kalau kemarin kau menyelesaikan satu etape, engkau harus mengalami perubahan yang lebih lagi. Sampai orang melihat rupa Kristus di dalam dirimu. Ngomong colek kanan kiri, bilang kalau gila jangan nanggung, bilang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengalami transformasi, sebenarnya dia hendak melihat juga motif di dalam hati murid-murid. Cari untung doang, apa dia sudah percaya? Kalau orang udah percaya sepenuh hati, ketika dia mengalami kayak Paulus, didera, dipenjara, dia gak akan berpaling karena percaya, udah paten. Tapi makanya saya pernah bilang, kalau orang puji dirimu itu nggak usah terlalu melambung, orang masih bisa berubah. Dibilang sekarang baik, besok dibilang jahat. Katakan amin. Makanya hatimu tuh harus patennya ke Tuhan, kepada firman dan roh. Waktu dipuji nggak usah kesenangan, nggak usah ditraktir-traktir. Karena akan ada waktunya dia mencela engkau juga. Karena engkau belum manusia sempurna, ada kurangnya. Coba lihat gimana caranya supaya kita berubah. Buka dulu Yohanes pasal 15, nanti kita balik lagi ke Matius. Perubahan yang seperti apa? Bagaimana sih kita berubah? Saudara, saya temukan gini, perubahan hidup kita ini bukan ditentukan cuma hanya kemauan aja. Banyak kita ngomong mau berubah, mau, itu nggak bohong loh. Benar nggak? Saya ngerasa waktu saya dengar firman dan saya bilang aku mau berubah, itu bukan gombal. Memang ada hati nurani yang disentuh Tuhan, betul? Dan kita bertekad, kita bilang yes, aku mau berubah. Tetapi firman Tuhan ini akan menjelaskan, perubahan itu dikerjakan ketika engkau dan saya merelakan dirimu tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3 saya baca. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, katakan saya sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya saudara dan saya bukan ranting yang akan dipotong waktu Anda dengar firman. Katakan amin. Dimulai dari ranting yang hanya nempel melekat kepada pokok anggur itu. Saya punya pohon, saudara, saya punya kembang, saya tanaman saya, saudara, satu hari jatuh, kan dia pakai standing gitu ya, ada kakinya. Kena senggol cocok, jatuh saudara potnya. Saya benerin
Ternyata ada beberapa bagiannya karena udah rimbun, ada bagiannya udah patah, tapi saya nggak sadar. Yang patah udah keluar, udah saya buang, tapi ada yang di dalam ternyata udah patah. Saya nggak sadar, saya tetap siram. Kok saya lihat kok ini layu terus. Yang lain di sekitarnya itu, di satu pot itu bagus, warnanya bagus. Ternyata saya jumpai dia udah patah, tapi dia ada di pot yang sama itu. Anda tahu waktu Anda tinggal tetapi tidak melekat, seringkali kita tuh seperti dahan pohon itu yang saya bilang tadi, kembang saya kayak ada di pot, ditaruhnya kayak deket tanah, tetapi dia nggak pernah masuk ke dalam tanah. Itu yang menyebabkan daunnya layu. Firman Tuhan bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita dibersihkan oleh firman dan roh, katakan amin. Katakan amin. Ranting yang kecil, dimulai dari ranting yang kecil. Ranting ini tidak pernah berusaha cari cara gimana dia ngeluarin buah anggur. Betul nggak? Karena Bapakkulah pengusahanya. Pokok anggurnya Yesus, Bapakkulah pengusahanya. Dia berkata ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Upaya yang perlu dilakukan ketika kita mau berkelanjutan berubah bukan sekedar tekad. Katakan amin. Tekad itu perlu, tetapi yang terutama adalah engkau tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman. Saya pernah bilang kepada seorang gini, kalau kamu mau ke Jogja, naik busnya arahnya Jogja dong. Betul nggak? Tapi banyak orang, dia mau ke Jogja, terus dia lihat bus yang Lampung. Om, telolet om yang gitu. Dia lihat, ini yang ke Lampung bagus juga nih, boleh juga nih, dia ikut. Padahal dia mau kemana? Ke Lampung dulu deh, nanti kan bisa ke Jogja. Bisa nggak dari Lampung ke Jogja? Sangat bisa. Tapi masanya buang waktu. Betul nggak? Kalau engkau mau menghasilkan buah, taruh tekad yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Dan pohon yang adalah anggur itu, yang Yesus Kristus adalah pokoknya, saudara dijamin waktu engkau melekat, Dia akan mengirimkan sari-sari makanan. Dia yang akan membuat ranting itu mulai tumbuh dan akan menghasilkan buah anggur. Haleluya. Setiap orang melewati masa sulit, saudara. Ranting ini waktu dia nempel, waktu dia ditanam di sana, saudara, tidak selalu mudah. Saya ingat tentang Yusuf ya, saudara. Ini udah familiar banget kalau kita bicara tentang Yusuf yang dijual oleh saudaranya, difitnah. Yusuf yang saya lihat dari masa kecil, dia menjelang agak remaja itu yang mulai dia dijual sama saudaranya. Yusuf mengalami kesukaran, Yusuf mengalami namanya kesedihan loh. Bertahun-tahun udah kerja bener, dapet bos istrinya genit lagi. Bener gak? Genit kan istrinya Potifar karena godain Yusuf. Si Tante Poti. Saya mau kasih tahu kepada Anda karyawan-karyawan, waktu Anda hidupmu benar pun gak selalu bosmu benar. Katakan haleluya. Cuman kan kita bilang, aku udah hidup benar kok bosku gak benar. Yang perlu benar tuh dirimu dulu. Katakan amin. Haleluya. Tahu nggak waktu engkau ketemu yang nggak benar, ada ranting di hidupmu itu yang sedang mau tumbuh. Seperti firman di Yohanes tadi, dibersihkan, 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 dan engkau akan menghasilkan lebih banyak buah. Yusuf mengalami yang nggak enak, saudara. Di sanalah yang namanya, saya pernah sampaikan, proses bawah tanah. Proses bawah tanah. Kalau hari ini pengenalanmu akan Tuhan hanya bicara tentang kenyamanan, kenikmatan, saya mau berkata hari ini, saudara, taruh itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik, tapi Dia tahu membawa engkau sampai kepada rencananya yang sempurna. Sampai kepada rencananya yang sempurna.
Saya selalu bilang begini, Tuhan aku tuh kalau disuruh milih tuh takut. Kenapa? Karena pertimbanganku terlalu terbatas. Karena kalau aku disuruh pilih, aku akan pilih selalu yang nguntungin. Katakan haleluya. Siapa di sini kalau suruh pilih yang rugi nggak apa-apa kak? Enggak kak, aku yang penting mengikut Tuhan. Wah, dari mimbar ini Pak Robert kelihatan jemaat luar biasa sekali. Saudara, bagaimana mungkin engkau bisa rela namanya dibersihkan? Itu kadang-kadang perlu saudara ada bagian kulitnya yang disayat. Namanya dibersihkan, ada bagian yang harus saudara digosok dan itu sakit. Tapi itu yang akan membuat engkau ketika engkau punya tekad tinggal di dalam Kristus, engkau akan mengalami perubahan. Engkau akan berubah menerima tekanan. Engkau akan berespon berbeda menghadapi masalah. Engkau akan mengalami perubahan respon kepada situasi di sekelilingmu. Kalau sekian lama responmu masih sama saudara, responmu masih gampang nangis, responmu masih gampang marah, ada yang salah dengan ranting anggur hidupmu. Saya ketemu dengan banyak orang bilang begini, aku tuh kesel di rumah begini, di sini begini. Saya bilang, burung boleh terbang di atas kepala kita. Gak ada yang boleh larang burung terbang di atas kepala. Kalau lagi di jalan di lapangan, burung jangan terbang di atas kepalaku. Kalau burung bisa ngomong, dia akan bilang, emang daerah lu, langit mah punya gue. Betul gak? Tapi kita bisa larang burung buang kotoran di kepala kita. Orang boleh memfitnah, orang boleh menyakiti, orang boleh merugikan. Engkau yang menentukan engkau tetap sukacita apa enggak. Katakan amin. Katakan amin. Saya nggak bisa bilang semua orang harus seperti yang saya mau. Jabat dulu tangan kanan kiri mau bilang, dengerin tuh, gue juga nggak bisa berharap kamu seperti yang aku mau. Haleluya. Amin. Ranting yang melekat kepada pokok anggur itu bicara tentang orang percaya yang gak gampang mewek melewati masa krisis. Anda gak takut sama tantangan, Anda gak menghindari masalah, Anda gak ngumpet di kolong tempat tidur ketika masalah datang. Seperti tadi Kak Sari bilang, waktu badai datang, aku akan tetap berdiri teguh. Haleluya. Kita bukan Kristen murahan yang cuma mau enaknya doang. Ada suara yang lain di sana. Masa sulit itu cuma untuk membuktikan Tuhan ada bersama kita. Katakan amin. Fokusnya yang pertama adalah ketika engkau mau mengalami perubahan yang berkelanjutan, tinggal di dalam Kristus. Katakan amin. Tinggal di dalam Kristus itu apa sih? Engkau setiap kali menghadapi kendala di luar doa, membaca firman, bersekutu, setiap kali engkau mengalami sesuatu yang rasanya kita tahu nih reaksinya nggak boleh gini. Tenangin hatimu. Kau berkata, firman apa yang harusnya ini buat keadaanku hari ini ya? Firman apa nih? Saudara, handphonemu tuh gampang kok sekarang untuk buka dengan kata clue. Marah, muncul tuh ayatnya semua. Katakan haleluya. Kalau kecuali saudara ketiknya enak, nggak ada. Benar nggak? Bahasa dia lebih bagus, belum ada bahasa preman ya. Alkitab bahasa preman belum ada. Nanti mungkin LAI perlu karena banyak preman-preman yang perlu bertobat. Katakan haleluya. Semoga tayangan ini ditonton dari LAI ya kan. Haleluya, amin. Saudara bisa ketik, tinggal di dalam firman itu artinya gini. Keputusanmu itu selarasnya sama firman. Anda gak perlu begini, aku gak bisa dengar suara Tuhan yang menggelegar di langit, yang lagi mandi, ada gema lewat shower, bertobatlah, lah. Anda jangan jadi Kristen mistis, katakan amin. Haleluya. Kenapa kamu buat keputusannya kok begitu? Kan aku gak bisa dengar suara Tuhan. Handphonemu itu download Alkitab gak? Download. Lu lebih cepat nyari YouTube ketik-ketik apa dibanding cari ayat. Katakan bertobat. Jadi tinggal di dalam firman. Saya cuma kasih satu clue itu. Setiap kali saudara rasakan sesuatu, marah. Aku sebenarnya udah gak boleh marah, tapi aku gak bisa terima. Cari ayatnya,
deklarasi ayatnya. Katakan amin. Semua kita bisa lakukan itu. Enggak cuma orang Pentakosta, orang GKI juga bisa lakukan itu. Katakan amin. Lanjut saudara. Yang perlu dikerjakan adalah hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Coba lihat Roma 12. Yohanes 15 dulu ayat 5 saudara. Kita lanjutkan. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5. 2 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Katakan amin. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi enggak kak, aku bisa kok. Ya, ujungnya akan sesuatu yang berbeda, akan membuat engkau putus hubungan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Saya ingat saudara ya, banyak orang memutuskan sesuatu, bahkan bukan orang saya, dengan kegagahan, bisa dilewati, tapi sayangnya akan menguras banyak air mata dan energi di sana. Tapi waktu engkau tinggal di dalam Kristus, engkau akan terima inspirasi dari kebenaran. Hatimu tuh terhubung dengan hati Bapa. Saya lagi nyuci piring kemarin, lagi sambil masak, dan kemudian tiba-tiba saya diingetin gini loh, diingetin wajah-wajahnya jemaat, yang di sono, yang di sini gitu. Nggak usah disebut namanya, ntar Anda tersinggung, aku nggak diingat gitu kan. Padahal memang kan belum semua. Masa saudara sehari nginget semuanya, kan repot dong. Saya ingat beberapa dan kemudian saya bilang gini, Tuhan, saya masak. Iya nih, aku ini bersembunyi di balik alasan aku nggak bisa naik motor, aku nggak bisa bawa mobil. Terus aku bilang, aku nggak boleh begini nih, aku hamba Tuhan. Aku harus bisa ikuti apa yang Tuhan taruh di hatiku. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Kalau Tuhan suruh datangi, datangi. Kalau aku gak berubah, gimana orang yang aku pimpin pasti gak berubah. Kemudian saya datang sama suami saya bilang, iya deh, saya mau belajar bawa motor sama mobil. Sekian lama disuruh belajar, gak mau. Tapi waktu kesadaran itu datang, makanya saya bilang gini, suami-suami dan istri-istri, kalau ada harapanmu yang kau sampaikan kepada pasanganmu, itu belum terjadi, tenang aja. Engkau bisa doakan sampai hatinya itu dapat inspirasi untuk berubah. Kenapa juga berubahnya gak di kamar doa, lagi masak ya? Karena Tuhan tahu kapan waktunya dia bisa ngomong sama engkau dan saya. Katakan amin. Jangan berhenti untuk mengenal Tuhan. Jangan berhenti hanya bicara tentang mujizat dia memberkati. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu saudara, ada banyak rasanya buat saya mujizat soal keuangan. Pernah cerita ya, orang undang pelayanan di kantor. Saya emang jadwalnya gak ada, cuman itu doang jadwal, gak ada yang lain. Enggak laris, biasa aja. Tapi orangnya begitu membatalkan saudara. Hari Rabu, memang kami waktu itu sejujurnya keuangan kami sedang menipis. Waktu diundang saudara, dibilang, Bu jangan lupa ya pelayanan. Itu di hati tuh kayak mulai tuh, kayak Petrus, alangkah indahnya. Alangkah indahnya ada pelayanan. Tapi tahu gak saudara, Tuhan tuh tahu ketika hati saya mulai berharapnya ke sana. 2 hari sebelum pelayanan dibatalin. Orangnya bilang, Bu sorry gak jadi persekutuan karena kami hendak buka showroom baru. Oh oke. Tapi Anda tahu, di hati saya ini langsung lemes. Saya bilang, wah gak jadi pelayanan. Anda pernah gitu gak? Ngarepin sesuatu gak jadi. Dan saya bilang, ya udahlah gitu, udah gak berharap. Tapi ketika harinya hari Jumat, dia telepon saya stafnya. Dia bilang, Bu minta tolong kirim nomor rekening. Loh kok tumben? Biasanya kan langsung ngasih. Terus dia bilang, bukan Bu, karena bos saya bilang, kasihan Ibu Foni udah ngebatalin pelayanan lain demi kita. Padahal gak ada beneran. Saya bilang enggak, gak apa-apa. Saya gak bilang gak ada, kan agak jaga image gitu saudara. Saya bilang gak apa-apa. Terus dia bilang enggak. Saudara tahu, tanpa melayani tapi diberkati. Itu kan cerita satu sisi di mana kekurangan Tuhan beri. Tapi ada waktu juga ketika kekurangan gak datang seperti itu.
Tuhan mau pengenalan saya tambah, bertumbuh. Apakah waktu saya nggak dapat jalan keluar, nggak dapat rasanya seperti yang saya bayangkan di hari yang kemarin? Saya udah deklarasi, bilang, Tuhan, Engkau yang menolong aku di hari yang lalu, Engkau pasti menolong aku di hari ini juga sampai selama-lamanya. Maranatha, amin. Kenyataannya nggak datang. Kenapa? Bukan Tuhan yang berubah. Tuhan mau saya berubah. Saya berubah. Saya berani sampai doanya bilang begini, Tuhan, sekalipun Kau nggak menolong aku tahu Engkau bersama dengan aku. Engkau ngelihat aku kok Tuhan. Karena itu aku gak akan kasih muka jelek sama Tuhan. Karena Tuhan ngelihat aku. Aku pengen selalu kasih muka bagus sama Tuhan. Karena itu terpancar dari hatiku yang percaya kepada Tuhan. Anda tahu, waktu Anda lakukan itu, Anda gak mengemis lagi minta berkat sama Tuhan. Dia selalu bilang gini, anakku ini tahu menyenangkanku. Saya bilang, aku gak boleh nangis lagi untuk kekurangan. Saya bilang gini, Tuhan, air mataku ini gak perlu aku tumpahkan di depan orang. Aku akan tumpahkan di kakimu. Waktu mentok, saya datang di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong aku. Aku begini. Selesai. Dan saya bilang gini, aku gak mau pikirin lagi. Karena sudah aku lapor sama bos, pemilik hidupku. Dia yang mikirin. Alangkah indahnya waktu hidupmu dirubah seperti itu. Dirubah seperti itu. Waktu engkau terima banyak ya, engkau akan bilang begini, Tuhan, ini sebenarnya di luar yang aku bayangkan. Tapi ini pun milikmu Tuhan. Kalau yang di tanganku ini, engkau suruh alirkan ke kanan, ke kiri. Aku ini cuman saluran Tuhan. Jangan biarkan hidupku mampet, jadi saluran mampet. Katakan amin. Kalau engkau mengenal dia, seperti Petrus 6 hari yang lalu, apakah hari ini engkau bisa mengenal dia dalam kesunyian? Dalam kesenyapan tanpa pertolongan tanda kutip. Coba lihat Roma 12. Haleluya. Roma 12 ayat 2 saya baca ya saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya baca ejaan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Kalau norma itu orang waras, agak gila lah sedikit. Haleluya. Normanya orang ya saudara, ditolong tuh bilang makasih, betul nggak? Tapi gimana engkau bisa tetap menolong orang yang nggak berterima kasih? Haleluya. Dulu ada orang disekolahkan, terus kalau nggak bilang, kalau misalnya dia sekolahnya nggak bener, dia bolos, dulu kita marah. Kita bilang, daripada aku bayarin sekolah dia, sekolahnya nggak bener, padahal kita kan berjuang nyekolahinnya. Mendingan kita sekolahin yang lain. Sampai Pak Pendeta bilang begini, itu uangnya siapa? Uangnya siapa? Uangmu, uang Tuhan. Lah kenapa kau marah? Haleluya. Dia berkata gini, janganlah ikuti norma-norma dunia ini, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Katakan amin. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik, yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Katakan amin. Dengan engkau menempel, engkau akan mengalami perubahan. Karena dengan dekatlah engkau bisa kenal siapa orangnya. Ada satu orang yang dalam kemurahan Tuhan sedang sekolah dan menghubungi dan kami terlibat. Dalam beberapa kali chattingnya, saya lihat ya, kemarin lagi mandi saya ingat gini, dia bilang makasih nggak ya? Kayaknya enggak. Anda pernah gitu nggak? Lagi mandi loh, orang chattingnya udah berapa? Dia bilang makasih nggak ya? Terus saya buru-buru selesai mandi, saya lihat, iya loh, dari awal sekolah sampai pertengahan nggak bilang makasih. Terus saya lihat, ini sekolah mau jadi pendeta kok gak bilang makasih ya gitu. Terus di hati saya mulai muncul lagi nih, ini loh, kalau engkau tinggal di dalam Allah, di dalam firman, firman itu jadi cermin buat kita. Waktu saya ngomong gitu, Roh Kudus tuh gampang nemplaknya. Kamu butuh ucapan terima kasih?
Waktu suara itu muncul, kamu butuh ucapan terima kasih. Saya ngerti, saya bilang, ampuni Tuhan, masih ada rasa-rasa berarti di hidupku ini. Rasa pengen berarti. Waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, saya percaya bagian-bagian hati kita sedang Tuhan koreksi juga. Amin. Kalau engkau bisa berkorban untuk orang lain, pasti engkau bisa berkorban untuk orang terdekatmu. Katakan amin. Katakan amin. Sampai norma-norma dunia ini gak bisa masuk sama kita. Gak bisa masuk sama kita. Coba balik Matius 17 ayat 5. Katakan haleluya. Ayat 5 baca sama-sama Matius 17. 2 ya. Dan tiba-tiba mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. amin. Saudara, awan ini bicara tentang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kan ada tiang awan, tiang api, betul? Awan ini bicara kehadiran Bapa sendiri yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan kata lain, Bapa sedang berkata kepada Petrus, Petrus, lebih daripada engkau mengalami mujizat seperti Musa membelah laut, lebih daripada Elia yang menurunkan hujan atau menahan hujan, lebih daripada mujizat-mujizat kenyamanan untuk engkau pribadi, yang paling penting adalah engkau mendengarkan dia. Yang paling penting ketika engkau tinggal di dalam Kristus adalah mendengarkan dia. Katakan amin. Dengan mendengarkan dia, engkau akan, saudara, keluar dari norma-norma yang dunia ini ajarkan. Dan di sana engkau bisa dapat kekuatan baru. Katakan haleluya. Sebab itu saya mau berkata hari ini, ayo kita lanjutkan perubahan kita. Ayo lanjutkan perubahan kita. Jangan tunda-tunda lagi perubahan. Segeralah bertindak, segeralah berubah, segeralah tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara, ranting yang bukan hanya ada di pot yang sama, tapi nempel, katakan nempel. Nempel sampai di sana egomu ketika dikerat, engkau akan bilang, ini yang terbaik kok buat aku. Ini yang terbaik kok buat aku. Ini yang terbaik kok buat aku. Sampai di sana engkau akan bilang, Tuhan, engkau yang termanis buat hidupku. Ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, gak semua kita dalam kondisi yang aman. Gak semua kita bisa cerita tentang keindahan. Mungkin engkau sedang menangis, tapi engkau menangis di bawah kaki Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul, mungkin engkau sedang mengalami kegagalan dan kau malu, kau marah dengan kecewa dan segala macam. Tapi ingat, tetap nempellah sama Tuhan. Tetap nempellah sama Tuhan. Amin. Tutup Alkitabmu.